Sahabat Bareka, Anda mungkin sering salah kaprah menganggap dua bahan yang sebenarnya berbeda Anda anggap sama. Oke, di depan saya ada dua bahan yaitu butter dan margarin. Lihat, warnanya sama ya, dan hampir mirip bentuknya juga. Nah, sebenarnya bahan-bahan ini berbeda. Saya akan jelaskan dulu dari butter. Butter itu bahan baku utamanya adalah susu hewan. Dibuat dari heavy cream, yaitu milk fat atau lemak susu yang terdapat di dalam susu hewan itu sendiri. Umumnya, kandungan lemak yang terdapat di dalam butter adalah 80%. Bahkan di beberapa negara Eropa, kandungan lemak di dalam butter bisa mencapai 82%. Butter atau mentega adalah salah satu jenis lemak yang sering digunakan dalam pembuatan berbagai aneka produk bakery seperti roti, cake, dan lain sebagainya, serta produk-produk pastry, dan juga termasuk kue kering. Nah, butter ini mengandung minimal 80% lemak susu dan maksimal 15% air, serta 5% dari susu padatan atau solid milk. Bagaimana cara membuat butter? Pertama, ada fosfolipid yang mengelilingi lemak di dalam susu. Kemudian ini dilakukan proses pengadukan atau agitasi sehingga membrannya terpecah. Nah, pada saat membrannya terpecah ini, ada sisa cairan lemaknya, inilah yang menjadi susu cair. Sedangkan butiran-butiran lemaknya saja itu akan diaduk kembali menjadi mentega atau butter. Ada dua rasa mentega yang tersedia di dalam pasaran dimanapun juga. Yang pertama adalah mentega tawar atau unsalted butter. Ini tidak dilakukan sama sekali penambahan garam, yang tujuannya adalah untuk menjaga kualitas dari rasanya supaya tetap netral pada saat dibuat berbagai macam produk pastry maupun bakery. Sedangkan yang kedua adalah butter yang ditambahkan garam sehingga rasanya menjadi asin dan disebut dengan salted butter. Nah, salted butter ini juga banyak yang memakainya, misalnya untuk produk-produk seperti cookies. Berikutnya adalah bahan yang disebut dengan margarin. Margarin adalah produk emulsi, yaitu campuran antara minyak nabati. Ingat ya, minyak nabati dengan air yang ditambahkan dengan garam, pemberi rasa aroma, dan juga pewarna, serta emulsifier. Apa emulsifier? Pengikat lemak dan air. Banyak orang yang salah kaprah menyebut margarin sebagai mentega, padahal ini adalah dua benda yang sama sekali berbeda. Margarin utamanya memang harus terbuat dari lemak nabati, seperti contohnya minyak kelapa, kelapa sawit, minyak jagung, kanola, ataupun minyak kedelai. Margarin ini mengandung 80-85% lemak dan 5% garam. Bagaimana asal sejarahnya margarin? Pada zaman Perang Napoleon di Prancis dulu, terjadi kekurangan pasokan mentega atau butter, sehingga dilakukanlah suatu kontes untuk mencari produk pengganti mentega. Nah, seorang ahli farmasi dan kimia Prancis bernama Meg Morris pada tahun 1869 memenangkan kontes tersebut dengan mengembangkan suatu produk yang namanya oleomargarin. Pada Perang Dunia Kedua, ketika suatu undang-undang yang melarang penggunaan bahan pewarna dalam produk makanan, margarin diperkenalkan kepada konsumen Amerika, dan pada saat itu warnanya masih warna putih. Tapi ketika undang-undang sudah memperbolehkan bahwa makanan boleh diberikan pewarna, maka diperkenalkanlah margarin yang warnanya kuning menjadi produk yang ada di pasaran sehari-hari. Fungsi lemak dalam produk makanan adalah sebagai berikut. Apapun ya lemaknya, maupun margarin maupun butter. Yang pertama adalah mentransfer panas, kemudian memperpendek pengembangan gluten sehingga adonan menjadi lembut dan mudah dikunyah. Misalnya pada produk biskuit, pastry, dan cake. Sebagai salah satu bahan emulsi yaitu campuran lemak dan air. Kemudian memberikan plastisitas. Juga memberikan cita rasa dan aroma. Memberikan tekstur yang lembut. Memberikan tampilan yang lebih mengkilap dengan warna yang menarik. Memberikan efek yang mengenyangkan dan tentunya mengandung nutrisi. Nah, apa plus minus menggunakan butter melawan menggunakan margarin? Oke, butter dulu. Plusnya, cita rasa dan aroma yang pastinya terasa susu. Kemudian menghasilkan tekstur yang lebih lembut pada adonan roti, cake, dan cookies. Memberikan kesan yang lebih mewah dan premium pada produk karena ketika dimakan sangat terasa aroma susu yang premium. Minusnya adalah untuk butter atau mentega, pertama, harganya mahal. Kedua, harus disimpan di lemari pendingin. Dia tidak tahan pada suhu yang agak panas. Penanganan pada adonan memerlukan kondisi khusus karena butter ini mudah meleleh pada suhu ruang. Nah, untuk margarin sendiri, kelebihannya adalah harganya lebih murah daripada butter, mudah penanganannya pada suhu ruang, dan cukup disimpan di suhu ruang. Minusnya adalah
Ketika produk olahan yang memakai margarin dikunyah, tidak mudah meleleh di mulut seperti kalau kita makan produk yang memakai butter. Aroma dan cita rasanya tidak semewah mentega atau butter, dan para chef yang berkiblat pada makanan-makanan Eropa biasanya lebih memilih butter daripada margarin. Bagaimana aplikasi butter dan margarin? Yang pertama adalah contohnya pada laminated dough, seperti contohnya croissant, untuk mengisi lapisan-lapisan lemak yang ada di dalam croissant itu sendiri. Kemudian pada roti, pada cake, pada cookies, pada choux dan eclair, dan juga pada masakan untuk menumis contohnya. Dan pada ganache yang merupakan campuran antara krim dengan coklat untuk menjadi berbagai hiasan maupun isian dari kue. Bagaimana sahabat Bareka? Anda sudah tahu kan perbedaan antara butter atau mentega dengan margarin? Informasi mengenai butter maupun margarin serta berbagai aplikasinya bisa Anda temukan di website barekamedia.com, di pelatihan yang ada di sana, maupun di majalah Bareka e-Magazine. Segera berkunjung ke barekamedia.com dan dapatkan informasi yang bermanfaat bagi Anda sehari-hari.